SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Tiga variabel, 3 huruf. Kalau di soal ini Bu Silma seorang perangkai bunga yang menyusun buket. Ada bunga mawar, bunga lili, dan bunga anyelir. Harga buket ditentukan dari bunganya. Komposisinya sudah ada. Ini dia. Halo Pak, halo, udah just start. Rumusnya sama atau beda Pak kalau 3 variabel? 3 variabel itu sedikit berbeda. Penyelesaiannya diubah ke 2 variabel sih dulu. Ini harusnya materi, kalau 2 variabel itu materi kelas 8. Nah, ini anggap bunga mawar M. Kita kasih kode M. Aduh, tidak tanda ini. Oke. M. Kemudian lili L, anyelir A. Kira-kira begitu. M, L, A. Iya, harus dielim, cuma mungkin ada beberapa trik ya. Besok seragam apa? I don't know. Mungkin masih merah putih. Oke, mungkin ada trik yang bisa kita pakai. Nah, kalau kita lihat sekilas nih soalnya, turunin dulu ininya ya. 8 aja. Kalau sekilas kita lihat ini ada 2 mawar. 2 mawar, 2 M. Kemudian ada 3 lili, lili yang putih kan. Kemudian ditambah dengan 1 anyelir A sama dengan 85. Ribunya kita simpan saja dulu ya. Oke, kemudian yang B, mawarnya 1 M, kemudian lilinya 2 L, kemudian anyelirnya 2A sama dengan 70. Gitu ya kira-kira. Terus delasnya 3 mawar. 1 kali ku temukan 1 L 1 A. Itu totalnya 75. Pagi Pak, pagi. Jadi kira-kira ini model soalnya seperti ini. Bisakah kalian mengerjakannya? Bila seorang pembeli ingin membeli buket tipe C namun ingin menambah 2, maka total yang harus dibayar. Soalnya meminta membeli bunga tipe C. Tipe C berarti yang ini, tapi menambah 2 lili. Jadi yang ditanya soal itu 3M tambah menambah 2 lili berarti jadi 3 ya. Tambah A. Nah, ini yang ditanya soal. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Buketnya buat siapa? Buat seseorang. Kasih surprise gitu. Ini gimana caranya nih? Jadi sebenarnya cara biasanya kita harus eliminasi 2 persamaan ya untuk mendapatkan salah satu persamaan yang lain. Dalam bentuk 2 variabel kita eliminasi lagi persamaan, 2 persamaan lagi ya untuk dapat lagi persamaan yang lain. Nah, habis itu dieliminasi lagi. Ya, tapi memang biasanya itu agak ribet. Nah, mungkin dari melihat soal ini mungkin ada idenya. Nah, itu kebetulan ada cara cepat. Oke. Nah, yang tahu cara cepatnya gimana? Ditambahkan, dikurangkan, ditambah dikali 2. Nah, kalau ini sih ada pembahasannya ya. Kita lihat dulu deh pembahasannya. Apa itu sifat akar? Sifat akar. Nah, kalau di pembahasannya ini apa ini Pak aljabar? Iya.
pembahasan ini ternyata dia cara cepatnya dia tambah si A dan B kurangi C terus bagi 2 gitu. Jadi si A sama si B kita tambah, terus si A dengan C kita tambah, A dengan B kita tambah kurangi C gitu. Kira-kira jadi yang ini 2 persamaan kita tambah lalu kita kurang dengan ini. Nah kalau ini kita tambah, ini kebetulan aja ya, nanti M-nya habis. Nah ini ditambah jadi 5, dikurangi ini jadi 1, terus ditambah jadi 3, dikurangi ini jadi 2. Jadi gini dong, ditambah terus dikurangi 155 kurang 75 jadi 85 ya. Jadi 80. Habis itu dibagi 2 jadi 2L tambah A sama dengan 40. Ini kalau mau cari yang 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir jadi 40. Makanya sisa ditambah dengan yang paket C. Paket C nya kan 75. Nah sisa tambah 75 jadi 115 dong. Nah ini kebetulan aja ada ya. Latihan TK SMP ya, ini SMA lah. Kebetulan ya. Cuma kalau mau cara yang paling mantap ya harus eliminasi 2 persamaan. Misalnya ini kita habiskan A-nya ya. Nanti sisa M dengan L kita eliminasi lagi sampai dapat jawabannya gitu. Oke. Nah, sekarang supaya lebih mantap, ini kan ada pembahasannya ya. Nanti modulnya boleh kalian minta saja di DM ya, saya kasih. Nah, sekarang kita coba yang satu ini. 3 jenis. Ini saya coba ubah berdirikan dulu ya. Siapa tahu lebih jelas. Mungkin lebih jelas ya. Sama aja ya, lebih kabur. Ya udah, miringin aja. Na 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 na. Oke. 3 jenis buket memiliki contoh yang sama. Buket A 5 harus tetap ikut persamaan sebelumnya ya. Jadi saya tuliskan aja. Cuma harganya yang beda. Oke, saya tuliskan dulu 2M 3LA. Cuma harganya 87. Kemudian M2L2A, M2L2A. Harga barunya 72. Lalu yang terakhir 3M LA 7, 3M LA. Nah, coba kalian gunakan cara yang sama dengan yang tadi. Menambah 2 lili dan 1 anyelir. Total yang dibayar berapa? Silakan dicoba dulu. I live my life for you. Silakan dicoba, coba. Jenis buket. Cara cepatnya tadi ditambah lalu dikurang lalu dibagi 2 ya. Intinya dia mau coba mematikan persamaannya. Karena ditanya lili dengan anyelir, dia berusaha mematikan M-nya gitu. M-nya dihabisin. Caranya habiskan ya ditambah terus dikurang ya, habis. Tambah kurang. Nanti dapat ini. Lili dan anyelir. Sisa dapat L dan A.
120. Si Huda Joestar menjawab, apakah benar? Saya mungkin mau tunjukin juga cara lambatnya ya, selain cara cepatnya. Karena kalau di soal lain mungkin nggak bakal bisa dapat selalu pola yang mudahnya. Nah, ini kalau kita tambah terus kita kurang, maka akan menghasilkan 3M kurang 3M habis. Ini 5L kurang L jadi 4L. 3A kurang A jadi 2A. Nah, ini kita tambahkan 159 kurangi 8 jadi 79 jadi 78. Ya. Itu, atau bisa lihat di sini, oh ini ditambah terus dikurang selisih 9, jadi ini kurangi saja 9 ya. Begitu kira-kira. Nah, maka kalau dibagi 2 lagi, dapatlah 2 lili tambah anyelir bagi 2, 2 bagi 2 1 bagi 2 7 bagi 2 3, sisa 1, 18 bagi 2 9. Nah, ini harga 2 lili dan 1 anyelir. Nah, ini sisa ditambah dengan buket C-nya yang 81.000 ya, jadi sisa tambah 81. Maka jawabannya 120. Pas ya. Nah, ini cara yang paling cepatnya. Nah, kalau cara yang panjang, kita eliminasi dulu ya yang sama. Saya sih cenderung suka eliminasi mungkin yang 1 dengan 3 ya. Kita misalnya cari M dengan L ya, A-nya yang habis. Nah, itu bisa. Atau 1 dan 2 juga bisa ya. Jadi memang banyak ya. Saya contohkan aja. Misalnya kita eliminasi 1 dan 3. Ini sama-sama ada A-nya, jadi kita mau kurangkan 3 ke 1 atau 1 ke 3. Kalau 1 ke 3 maka 2M kurang 3M. Jadi min 1M ya, kemudian 3L dikurangi L jadi 2L. A dikurangi A habis 87 kurang 81 negatif 4 ya. Nah, kemudian habis persamaan 1 dan 3 kita kurangkan, kita boleh selesaikan lagi persamaan 1 dan 2 misalnya ya. Jadi ini kita kali 2 supaya A-nya sama. Karena tadi kita sudah eliminasi A, ini harus eliminasi A lagi. Nah, misalnya 1 dan 2 yang kita selesaikan, maka kalau ini kali 2 jadi 4, jadi 6, jadi 2. Kemudian ini jadi 16174. Nah, ini sisa kita kurangkan. 4M kurang M jadi 3M, 6L kurang 2L jadi 4L. Ininya habis, ini kurang ini 102. Nah, inilah yang akan kita eliminasi ya untuk bisa dapat jawaban. Nah, kalau mau eliminasi ini kali 2 saja, ini jadi 2, jadi 4 kali 2 jadi 8 ya, min 8. Nah, ini sama-sama sudah 4L, sisa kita kurangkan. Habis, mati. Minus 2 kurang 3 jadi minus 5M. Kemudian ini minus 8 jadi minus 110. Jadi harga 1M-nya itu 110 bagi 5. Nah, dapatlah 20 sisa 10 22.000. Ini harga 1 mawar. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Nah, habis itu substitusi lagi harga 1 mawar 22, masukkan ke persamaan yang atas misalnya ya. Minus 22 tambah 2L sama dengan minus 4. Jadi 2L-nya minus 4 tambah 22, 2L-nya sama dengan 18
bagi 9. Jadi L-nya 2. Bagi 9 bagi 2. Jadi L-nya bakal 9 gitu. Nah, jadi 9.000 harga si lili. Nah, kemudian cari lagi salah satunya ya. Kita ambil lagi persamaan ini. Misalnya ambil yang M2L2A72. M2L2A72. Nah, kita masukkan lagi nilai dari M dengan L yang kita sudah dapat tadi. Jadi dia prosesnya bertahap. Begitu kira-kira. Nah, ini kalau dimasukin M-nya 22 tambah 2L itu 18 tambah 2A sama dengan 72. Nanti 2A-nya sama dengan ini jumlahnya 40 ya. Jadi ini 32. 32 bagi 2 16. Sudah deh, dapat semuanya. Nah, ini sisa dimasukkan ke soal. Kalau membeli buket C berarti 3M, kemudian ini ditambah 3M 3L dengan 2A. 3M 3L 2A. Ini cara panjangnya ya. Ya sudah, masukkan semuanya. 3 kali 22 jadi 66. 3 kali L 27. 2 kali A 32. Ini jumlahnya 893 tambah 32. 12. Ih, beda ya, beda tipis ya. Pokoknya harusnya jawabannya sama. Ya, jadi harusnya jawabannya sama. 66 tambah 27 tambah 32 9. Iya, kelebihan ya substitusinya. Mungkin ada yang keliru ya. Pokoknya cara biasa maupun cara panjang jawabannya harus sama. Mungkin saya ada keliru di bagian sini. 22 harusnya sudah benar ya. Pokoknya intinya begitu. Nanti kita cek lagi ya kelirunya. Kita lanjut dulu. Nah, ini sudah masuk pada sifat-sifat pada sudut, dua sudut pada garis sejajar. Nah, coba dilihat dulu. Ini soal yang paling gampang. Pasangan manakah yang membentuk sudut 180 derajat? Nah, sudut kan 180 derajat itu seperti ini. Sudut lurus ya, 180 derajat. Nah, ini jumlahnya harus 180 derajat. Nah, secara gambar. Sudut manakah yang membentuk 180 derajat? Jumlahnya mungkin ya. A, misalnya A dengan B. A dengan B, apakah jumlahnya 180 derajat? A dengan B. Kemudian A dan E, apakah jumlahnya 180 derajat? Nah, di sini kita harus pakai sifat-sifat dari sudut. Kira-kira begitu. Ada mungkin yang mau coba jawab. Nah, untuk basicnya ini sebenarnya dari materi SMP yang ini. Kalau ada dua garis sejajar, terus ada garis lain yang memotong, maka ukuran sudut di sini ini nilainya sama. Yang lancip bertolak belakang, yang lancip bertolak belakang. 4 sudut ini besarnya sama. Nah, sisanya yang ini juga besarnya sama. Nah, jadi ini sifat-sifat yang ada di SMP. Ada nama-namanya, ada namanya dalam berseberangan, ada namanya dalam sepihak, ada namanya luar berseberangan, ada namanya luar sepihak, terus ada namanya sehadap. Jadi ada penamaan-penamaannya. Nah, yang akan membentuk 180 derajat kalau yang satu lancip, yang satu tumpul. Ya, jadi yang lancip saya kasih garis, yang tumpul bulat ya. Kalau satu lancip satu tumpul berarti jumlahnya 180. Misalnya antara yang ini sama yang ini, satunya kan saya kasih bulat, nah satunya garis, jadi satu tumpul satu lancip gitu. Pernah lihat di TK. Nah, basic itulah yang akan kita pakai untuk membahas
soal ini ya. Seperti itu kira-kira hubungannya. Kemudian sudut 180 itu juga ditentukan apabila dia satu segitiga itu 180 derajat. Jadi 180 juga satu segitiga juga 180 derajat. Jadi ada dua ya yang jumlahnya 180 derajat. Pak, bahas bentuk pangkat sama bentuk akar. Iya, nanti kita bahas satu materi ya. Kemarin sudah bentuk pangkat sih ada. Kemarin kita sudah bahas nomornya. Ini mau selesaikan dulu satu paket. A dan B. Sebenarnya yang jumlahnya 180 itu B dan F. Cuma di pilihan kan tidak ada ya. E dengan D. Nah itu juga 180. Kemudian F dan E itu pasti 180. B dengan D, nah itu juga pasti 180. Gitu. B dengan C. Kuncinya gimana ya? Jadi sisa kita modelkan ya. Kalau kita tambahkan gambar juga boleh sepertinya ya. Kalau kita terusin gini, nanti bakal ada sudut-sudut yang sama. Sebenarnya F dengan D ini sama. Ya, jadi saya kasih kode warna yang sama. F dengan D ini sama. Dengan C juga sama. Nah, kalau dibuat sini juga sama. Yang warna biru ini sama. Nah, terus saya kasih merah. Yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Gitu ya. Terus posisi si A bagaimana? Si A ini karena ada seperti ini ya, bisa kita buat lagi ini misalnya ya. Jadi di sampingnya si A ini masih ada sudut warna biru. Nah, gitu ya. Jadi ini sama dengan jangan warna merah. Warna biru. Nah, jadi sudut-sudut yang sama sudah kelihatan warna yang sama gitu. Jadi ini sama dengan yang ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama ini. Yang merah juga saya sudah kasih warna yang sama. Nah, yang merah ini sini sama yang ini harusnya. Jadi A itu harus terus lagi tambahan supaya dia sama dengan yang E, B, kemudian yang ini 2. Itu kira-kira gambarannya. Sudut yang sama, yang warnanya sama. Nah, yang manakah? Ya, cari saja keterangan sudut. Misalnya A dan B. A dan B tidak sama ya. Supaya dia jumlahnya 180 derajat. Yang satu haruslah saya kira TKSM ini SMA. Yang sama yang jumlahnya 180 derajat berarti haruslah yang biru dengan yang merah satu pasang. Ya, jadi kalau A dan B, yang B memang dia merah tapi yang A itu tidak, jadi salah. Ya, merah dengan merah ya, harusnya merah dengan biru, tapi itu pun merahnya tidak sampai ujung. Iya, ada rekaman di YouTube ya, Gilbert. A dengan C. A dengan C tidak bisa sama juga ya, salah juga ini sih. A dengan C tidak bisa membentuk 180. Kalau mau 180 dia harus satu segitiga ya. A dan C butuh lagi 90 derajat. Yang di sini supaya bisa 180 derajat. B dengan C. B dengan C masuk. Kenapa? B-nya merah, C-nya biru. Merah dan biru satu paket. Maka dia membentuk 180 derajat. Nah, jadi itu benar ya. B dengan D. B dengan D juga membentuk sudut 180. Satu merah, satu biru. Terus E dengan C. E dengan C tidak ya. E dengan C juga sebenarnya iya ya. E dengan C karena satunya merah satunya biru ya gitu. Jadi jawabannya ada 3 harusnya, C, D, E. Nah, ini kuncinya juga mengatakan itu ya.
BC, BD dengan EC. Jadi ada 3 jawabannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau soal aslinya seperti ini. Soal aslinya yang tadi ya. Soal latihannya yang ini. 2 garis sejajar dipotong transversal, diberi label pasangan sudut yang jumlahnya 180. Ini lebih gampang sih. Saya kasih kode yang kalian bisa lihat, yang di sini P, sini Q, sini R, sini S, sini T. Nah, manakah yang jumlahnya 180? Coba silakan dieksekusi ya. Itu A sama E, apa opsi 2 yang mana? Ntar ya. A sama yang mana? A sama, itu A sama E Pak, opsi 2 maksudnya. A sama E. A sama E Pak, opsi. Oh, yang jawaban yang baru kah? Matematika itu menyenangkan. Iya sih, benar. Nah, ini kalian tandai saja ya, satu lancip, satu tumpul. Tadi bilangnya A dan C. Oh, saya salah ngomong ya. Sorry. Lanjut aja yang ini sekarang. Kalian jawab apa? A, B, C, D, E. Yang mana yang nilai jumlahnya 180? Ini lebih gampang dari yang tadi sih. Lihat saja yang lancip-lancip sama yang tumpul-tumpul. Yang lancip tambah tumpul itu yang 180. Kalau dua-duanya lancip tidak cukup, kalau dua-duanya tumpul juga kelebihan. Jadi supaya dia pas jumlahnya 180, satunya lancip, satunya tumpul, itu kuncinya. Opsi C sama E. Masih ingat lancip sama tumpul kah? Jadi lancip itu lebih kecil dari 90. Jadi kalau tumpul lebih besar dari 90. Tuh ya. Jadi ini baku pasang nih, kalau dalam sistem seperti ini si lancip sama si tumpul harus sepasang. C dan E. Bener nggak C dan E? Nah, yang lain coba bisa nggak? Kalau CC itu R dan S ya. Iya bener, R dan S dapat, PQ juga dapat. Ada 3 opsi ya Pak? Enggak, pokoknya kalau PGK ya, pilihan ganda kompleks, itu lebih dari 1 jawabannya. Jadi biasanya 2, 3. Kalau dia 5 pilihan, dia 2 atau 3. Kalau cuma 4 pilihan, berarti cuma 2 atau 3. Biasanya 2. ACE jawabannya Pak. Oke, kayaknya iya ya. Oke, kita cek ya. Nah, seandainya saya kasih kode yang lancip saya kasih warna merah. Ini lancip. Terus yang biru saya kasih tumpul. Kita sisa cek ya. Nah, berarti yang tumpul ini Q sama R sama T. Terus yang hitam deh yang belum ya. Yang ya biar Jo. Gitu aja ya. Yang biru yang tumpul, yang lancip yang merah. 1 merah, 1 2 ya. Jadi pasangannya misalnya pilihan A, P dan R. P dan R satu lancip, 1 tumpul. Nah, ini jumlahnya 180 benar nih. R dengan T itu sama-sama tumpul. Jadi salah. R dengan S benar, 1 lancip, 1 tumpul benar. Q dengan T sama-sama tumpul, salah. P dengan Q 1 tumpul 1 lancip benar. Jadi jawabannya A, C, E.
ACE ya. D-nya enggak, karena kalau yang D, Q dengan T itu dua-duanya tumpul ya, jumlahnya tidak mungkin 180. Oke, kira-kira dari dua nomor yang sudah kita bahas, ya, adakah pertanyaan dua nomor ini? ACE, oke, iya benar ACE. Sebenarnya ini basic karena matematika wajib ya, masih erat hubungannya sama pelajaran SMP sebenarnya. Jadi ini kalau SMP-nya bagus, harusnya ini aman, yang tadi juga aman, ini juga aman karena sisa pakai eliminasi. Kira-kira gitu. Tuh. 22 9 3 40 32 16 gitu ya. Thank you for Daniel. Nah, sekarang ada soal lagi, ini sudah masuk geometrik ya. Berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan? Papan jadwal akan diletakkan. Oke, ini saya bahas aja dulu. Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambah papan jadwal di dinding. Biasanya kita naruh jadwal di sini ya, atau di sini, atau di samping meja belajar sini, atau di dekat TV sini, atau di itu di atap. Tidak mungkin di atap ya, dindingnya kan 4. Siapa tahu dia taruh di atap sih, sama di lantai ya. Jadi ada 6 sisi ya. Posisi rak gantung, rak buku gantung gini ya, dia bentuknya gini. Oke, pertanyaannya apa nih? Berdasarkan posisi, pada dinding manakah papan jadwal diletakkan? Papan jadwal akan diletakkan. Aturannya apa sih tadi? Zara ingin menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Oh, yang sejajar. Posisi rak buku gantung tidak diletakkan pada dinding yang sejajar. Taruh di atap. Diletakkan yang tidak sejajar. Berdasarkan posisi dinding manakah papan jadwal akan diletakkan? CDHG yang mana? CDHG berarti sini, dinding sini. Iya sih, dia tidak sejajar ya. Berdasarkan dinding manakah akan diletakkan? Posisi tidak diletakkan ya pada dinding sejajar. Terus pertanyaannya, terus di mana dia diletakkan gitu. Harus pahami bahasa Indonesianya sini ya, yang baik dan benar. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku. Jadi apa makna sejajar? Sejajar itu kalau di garis, dua garis yang tidak akan bertemu, itu namanya sejajar. Kalau tegak lurus dia bertemu gini. Papan jadwal itu dia tidak letakkan pada dinding yang sejajar. Nah, berarti dia diletakkan di mana? Nah, gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi dia diletakkan sebaiknya dengan yang saling tegak lurus gitu. Rak bukunya kan kayak ini ya. Kalau di lantai dia jatuhnya sejajar. Sejajar ya. Bukan sejajar sih. Oh iya, dia jatuhnya sejajar, bisa dibilang begitu.
Karena dia posisinya gini ya, kalau ditaruh di lantai dia segini sejajar. Tapi kalau dibangun ruang itu namanya ndak sejajar, itu namanya iya sih bisa sejajar. Tergantung pengambilan posisi. Gitu. Tapi dia kan tidak diletakkan sejajar, itu bukan yang di hadapannya, iya kayak gini sejajar. Cuma kalian lihat ini rak bukunya tuh gini. Jadi sejajarnya tuh ke lantai sama sejajarnya ke atap. Gitu, ya kan? Jadi dia bakal tegak lurusnya ke dinding, 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 dinding. Seharusnya gitu. Jadi dia bakal tegak lurusnya ke dinding, 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 dinding gitu. Jadi jawabannya di sini dia cuma naruh dua ya, BCF, BCGF sama AD. ADHE. Oh, ADHE yang sana ya. Jadi dinding yang ini doang sama dinding yang ini. Dinding manakah akan diletakkan? Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar. Jadi tidak boleh di lantai karena lantai sejajar. Kenapa tidak diletakkan di sini ya? Harusnya di sini boleh sih menurut saya. Sama di sini karena ini kan juga tidak sejajar. Nah, tergantung pilihan sih. Saya hapus dulu biar kalian tidak pusing. CDHG ya masuk ya, CDHG kan masuk tadi ya. CDHG nggak masuk. CDHG yang masuk justru ntar BCGF. Oh, yang masuk justru ini sama yang ini. Cuma dua itu yang dia anggap. Dia dindingnya, padahal menurut saya dinding yang ini masuk sih, harusnya 4 sih gitu. Ruangannya kayak trapesium, ruangannya kayak kubus harusnya. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku. Jadi dia nyari yang tegak lurus. Berarti arah yang dimaksud ini bukan kita memandang rak bukunya sebagai bidang yang mendatar ke arah sana. Tapi soalnya menginginkan kita memandang rak buku ini sebagai, ini salah, dia maunya kita memandang rak buku ini sebagai arah sana sini. Nah gitu. Jadi makanya jawabannya cuma yang ini sama yang ini gitu. Karena dianggap sebagai garis yang berpotongan. Oh iya, saya ngerti maksudnya ya. Temboknya, iya, dinding temboknya. Makanya jawabannya itu BCGF sama ADHE. Jadi sebenarnya dia ambigu sih soal ini. Nah, ibaratnya rak buku ini dia anggap sebagai garis mendatar gini, sehingga dia tidak sejajarnya ke sana, nanti berpotongan sini, berpotongan juga sini. Kalau dengan ini sama ini dia dianggap sejajar tuh, jajar dinding gitu. Jadi kalian membayangkannya itu kayak kubus ya, kalian membayangkan kubus gitu. Nah, jadi agak ambigu ya. Nah, coba kita lihat soal yang mirip ya. Nah, ini lebih jelas karena bentuk garis. Nah, ini lebih jelas. Sebuah rak dipasang pada dinding belakang. Ini saya kasih kode dulu supaya kalian lihat. AB CD-nya, EFGH-nya.
Sebuah rak dipasang pada dinding CDHG. Nah, yang di belakang sana ya. Oke. Papan tidak boleh dipasang sejajar dengan rak. Jadi jawabannya yang mana nih? Ini jelas sih. Jadi raknya ini harusnya lurus ya, lurus. Tapi dia di belakang sana. Raknya berada di sini, di merah. Raknya di merah. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Silakan. Pilihannya cuma 4. A, B, C, D. Berarti jawabannya haruslah yang ini, benar. Yang ini ya. BCGF harusnya sama yang di sini. ADHE. Foto tidak boleh dipasang sejajar, berarti dia harus tegak lurus supaya nanti rak sama bidang ADHE nanti gini ketemu di sebuah titik situ. Jadi mereka berpotongan, ibaratnya gitu ya. Nah. Halo. Nah, kita lanjut aja ya. Kesebangunan dan Pitagoras. Wow. Kesebangunan Pitagoras pilihannya akar-akar. Ini ada sebuah trapesium dengan KL ujung ke ujung 32, KN yang pendek ini 16, OP-nya di sini 18. Diketahui KLMN dengan NM PO sejajar. Sebangun. Dua bangun yang informasi. Berapakah panjang sisi LM? Yang ditanya LM ini. Dan pilihannya dalam bentuk akar-akar. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, yang pertama harus tahu rumus dari kesebangunan itu sendiri ya. Jadi mungkin kita butuh mencari nilai dari MN. MN ini tidak ada di kedua bangun ya. Jadi kesebangunan itu ibaratnya ada dua bangun yang sama, segitiga misalnya. Ini 3, ini 6, ini 4. Maka kita bisa tebak di sini itu nilainya 5. 8. Kenapa bisa 8? Karena dia pakai kesebangunan ini per ini sama dengan ini per ini. Atau ini kali 2, itu juga kali 2. Ya, jadi sama-sama dikali 2. Nah, pakai trik seperti itu. Nah, kalau gambarannya dibangun ini, maka trapesium ini dengan trapesium yang ini. Nah, jadi secara rumus dia bakal jadi OP per PNM sama dengan NM per KL. Nah, kesebangunannya begitu. OP per NM sama dengan NM per KL. Nah, NM-nya kan sama-sama tidak ada nih. Nah, jadi ini bisa jadi kali silang. Nah, jadi NM kuadrat OP 18 kali KL 32. Nah, jadi ini sisa dibuat jadi bentuk akar. Nah, karena ada akar ya. Jadi NM sama dengan akar dari 18 kali 32. Nah, ini kan 9 kali 2 ya. 18. Terus ini 32 16 kali 2. Nah, jadi kalau diakarkan, akar 9 3, akar 16 4, akar 2 kali 2 juga 4.
akar 4 2 ya, jadi NM nya dapatnya 3 kali 2 6 kali 4 24. Nah nilainya adalah 24. Tapi belum selesai ya. Nah kalau ini 24, maka yang kecil di sini berarti nilainya berapa? Nilainya sini 8 ya berarti 24 kurang 18. Jadi sini 6. Nah, sini 6 supaya 6 tambah 18 totalnya 24. Gitu kira-kira. Nah, kalau di bagian bawah ini 18, 18, bawah juga 18. Berarti yang bagian sini 32 kurang 18 atau 14 di sini. Kira-kira begitu. Nah, dari situ kita sudah bisa dapat jawabannya ya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya membentuk segitiga siku-siku. Di bagian stabilo ini, saya kasih warna apa ya bagus? Warna ini. Karena di sini membentuk segitiga siku-siku. Jadi 14-nya saya geser ya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku nih. Nah, di mana ini kan KN 16. Maka di sini 16. Kemudian di bawah sini 14 kurang 6, sini 8. Nah, jadi segitiga siku-siku 16 8 gitu. Nah, sisa 16 kuadrat. Sisi miring yang dicari 16 kuadrat tambah 8 kuadrat. Harusnya gini caranya. Nah, jadi sisa diselesaikan. 16 kuadrat itu berapa? 256. Bisa sih kayaknya cara cepat ya. Karena ini 1:2 ya. Saya pakai perbandingan aja, nggak usah Pitagoras. Kalau ini 1:2, maka di sini akar 5. Nah, karena 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 5, akar 5. Jadi kalau di sini 8, sini 16, maka di sini 8 akar 5. Selesai ya, gitu aja. Jawabannya 8 akar 5. Nah, benar ya. Nah, ini pakai cara biasa dia. Ini cara cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang prosesnya ada kesebangunan dulu, baru ada proses mencari segitiga ya. Baru pakai sisi miring, Pitagoras. Jadi Pitagoras dan kesebangunan. Nah, di soal yang sama juga akan seperti itu. KL 50, OP 18, KN 15. Panjang LM-nya berapa? Sama dengan yang tadi. Jadi boleh coba-coba di pause dulu atau boleh dilihat-lihat dulu. By the process. Jadi step satunya buat dulu kesebangunannya ya. Jadi MN OP per NM 18 per NM sama dengan NM per 50. Nah, ini proses mencari NM-nya. Nah, habis itu baru bisa kita temukan nilai dari N ke M ya, baru dikurangi 18 dapat yang kecil. Dari ini dikurangi 18 lagi dapat lagi yang kecil. Terus Pitagoras di situ. Jadi ini soal yang lumayan bagus sih kalau saya diberi akses menyusun soal-soal untuk anak-anak yang mau lomba. Soal ini bagus sekali ya untuk lomba SMP.
dim dak dim. NM nya bisa dapat berapa ya? Oh ya, bisa dapat. Saya ulangi sedikit yang di atas ya supaya lebih paham. NM 30, benar ya, NM 30. Oke, nggak usah diulang ya, sudah ada yang bisa lah. NM nya udah dapat, silakan lanjut. Sisa membangun segitiganya. Sambil kerja ya, kalian kerja, saya ambil dulu minum. We got someday I'll wake up. Na 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 na. Oke, oke, oke. Saya cicil sedikit ya. Jadi untuk ini NM kuadrat kali silang ini NM kali NM jadi NM pangkat 2 18 kali 50. Nah ini diakarkan. Nah 18 kali 50 kita pecah saja. 9 kali 2 dengan 25 kali 2. Bingung cara cari bawahnya? Oke, ntar ya. Akar 93, akar 255, akar 2 kali 2, 2. Nah, NM-nya 30. Nah, karena NM 30, berarti kalau ini 18, kan 18 nih. Maka ini juga 18, ini juga 18. 18 ya, selurus nih. Tok, tok, tok. Nah, karena jumlahnya 30 nih sampai ujung, maka di sini 12. Gitu. Nah, karena ini juga ujung ke ujung 50, 12 itu dari mana? 30 kurang 18 gitu. Jadi kalau ini 50 kurang 18 juga. Ya, jadi 32. Nah, 32 itu dari sini ke sini, ujung ke ujung. Ibaratnya ya, kalau saya gambar segitiga di sini, nah seperti ini, berarti kita bisa dapat lagi yang ini sebagai 32 kurang 12. 32 kurang 12 kan 20. Nah, sementara ini ada 15. 20 dengan 15. Nah, 20 dengan 15 ini membentuk segitiga siku-siku. Berapakah sisi miringnya gitu ya. Jadi miring kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Nah, coba sisa dilanjut ini Pitagorasnya. Soal yang bagus, menarik nih soal nih. Jawabannya 25. Iya benar ya, kalau di Pitagoras 25 ya. Karena ini triple 345 sebenarnya ya. Kalau 15 sama 20 sama titik-titik disederhanakan jadi 354. Nah, 345 ya.
bagi 5. Maka di sini kali 5. Sorry. Ini yang 4. Ini yang 4, ini yang 5. Jadi 5 kali 5 25. Selesai deh. Jadi jawabannya 25. Jadi ini masih level SMP sih harusnya gitu. Jadi memang harus terbiasa ya dengan geometri. Bayangkan kakak kelas kalian tahun lalu ngerjain soal TKA kayak gini, belum pernah merasakan waktu yang sedikit ya, hanya 60 menit ya untuk menyelesaikan 25 soal. Oke, sekarang Pitagoras. Yang tahun ini berapa soal? Aku belum baca ya, kayaknya soalnya sama 25. Cuma waktunya nambah. Jadi 75 menit. Sebelumnya kan 60 menit. Nah, ini ada soal Pitagoras. Kita kerja dulu ya sama-sama. Tim Adi Widiata SMA Gemilang menata sayuran di kebun sekolah. Mereka menanam beberapa tanaman obat keluarga toga seperti obat keluarga, jahe, kunyit, lengkuas. Setiap tanaman ditempatkan pada pot berbeda-beda. Ini potnya bentuk miring, tamannya ya ukurannya 360, bawahnya ini 350, ini 500. Ukuran diameter pohon pot: jahe 15, kunyit 26, lengkuas 30. Ada 25 jahe. Ini pilihannya. Nah, sebenarnya ini simple ya Pitagoras. Jadi kita cari saja sisi miring itu berapa. Nah, caranya gimana? Berarti kita buat segitiganya gini. Segitiga siku-sikunya ya. Nah, berarti untuk segitiga siku-sikunya di bawahnya 360. Kemudian yang di sini berasal dari 500 kurang 350, jadi 150. Nah, sisa cari yang miringnya. Nah, ini sebenarnya triple miringnya ya. Ada yang bisa tebak enggak miringnya berapa? Nah, kalau ada 150, ada 360, kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Bagi 10 habis. Bagi 5 ya. Atau bagi 3. Bagi 3. Bagi 30. Ayo tebak, coba jawabannya berapa di sini. Kalau di situ triplenya kita bagi 30. Nanti triple Pitagorasnya apa? Nanti kali 30 berarti ya, mengembalikannya. Nanti triplenya berapa? Yang sudah nonton video-video sebelumnya ada saya bahas banyak ya triple Pitagoras.
5, 12, 13, benar ya. Jadi 13 kali 30, 390, benar ya, benar-benar. Nah, kalau tidak mau pakai Pitagoras agak susah tuh akar-akarnya ya. 150 kuadrat tambah 360 kuadrat. Nah, sisa kita bagi di sini. Kalau jahe muatnya 15 doang, maka 390 bagi 15. Nah, ini bisanya 30. 30 bagi 15 2, sisa 9, 90 bagi 15 6. Jadi untuk jahe 26 tanaman. Ada 20 tanaman bisa ditanam. Harusnya pas 26 ya. Cuma opsinya bilang 25. Sebenarnya apa ya, ambigu ya, bisa benar bisa salah ya. Kalau memang muat pas harusnya bisa untuk jahe ya, tapi dia bilang ada 25, harusnya 26 ya. Salah dulu deh. Nah, kunyit 26, kunyit 390 kita bagi 26, berarti kebalikannya ya, dapatnya 15. Berarti kunyit 15 ya, benar ya, begitu. Kemudian bagi 30, berarti 390 bagi 30 13 ya. Nah, salah ya berarti ya, harusnya 13 ya, 10 13 sudah benar. Salah benar salah, tapi persepsinya gimana? Oh iya, benar salah benar salah. Ya, yang terakhir salah ya. Nah, kuncinya itu di triple Pitagoras. Kemudian sisa dibagi ya, dibagi gitu. Next, kita coba soal baru. Nah, ini pot diletakkan berjajar memenuhi sisi miring kebun. Tinggi 480, 300. Ini saya kasih highlight. 180 dengan 300. Di bawah 240. Sedangkan alas 240. Si jahe 12, si kunyit 20, si lengkuas 25. Nah, coba mana yang benar mana yang salah, silakan. Paling banyak ini jelas sih, harusnya kalian bisa. Silakan dicoba. Nah. Triple-nya juga kelihatan lumayan jelas. Lupa triple-nya. Ntar ya, aku sambil snack dikit. Cluenya triple-nya 345.
Kok 345 doang? Soalnya segitiganya di sini nanya sisi miring ya. Dibawakan 240. Nah, ini tingginya karena di sini 300, sini 300 berarti 480 kurang 300. Jadi 180. Sini. Nah, sisa Pitagoras cari sisi miring ya gitu. Nah, cuma lebih gampangnya sederhanakan aja. 180 sama 240. Ini sama-sama kita bisa bagi berapa ya? Bagi 60 bisa nih. Bagi 60. Jadi 3, 4, 5. Halo Pak, halo. Nah, 5-nya kita kembalikan kali 60. Jadi 300. Gitu. Makasih ilmu TK-nya. Yes, sama-sama. Ya, ini TK SMA ya. Nah, berarti 300 tuh. Nah, 300 yang kita sisa bagi-bagi ya. Bagi ke jahe, ke kunyit, ke lengkuas gitu. Nah, coba. Mana yang benar? Benar, salah, benar, 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 salah, 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 atau gimana? Silakan. Aku ambil air dulu. Geometrinya lumayan banyak. Benar, salah, benar. Oke, kita lihat. Nah, untuk jahe kita bagi aja ya. Jahenya tadi dapatnya 300 bagi 12. Yang bisa kan 24, yaitu sekitaran 2 kali 12 24, sisa 6. 60 bagi 12 5. Paling banyak 25, benar ya, benar. Terus yang kunyit kita bagi 300 bagi 20. Coret 0, 30 bagi 2, 15. Nah, ini dia taruh 14 ya, salah ya. Kemudian yang lengkuas 300 bagi 25. Yang bisa kan 25 bagi 25 1, sisa 5 2, 12. Oh benar, 12 ya. Udah, jawabannya benar salah benar ya. Oke, aman. Itu aja, lanjut ya ke nomor berikut. Nomor 14. Waduh, soalnya kurang jelas nih gimana nih. Ini transformasi ya. Titik B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat searah jarum derajat. Titik B pada gambar merupakan bayangan. Gambar B yang sesuai adalah, jadi asalnya dari mana, hasil akhirnya di situ ya, di 1,-4,1. Nah, jadi ini transformasi geometri. Jadi harus tahu rotasi perputaran, dilatasi perkalian ya, atau kelipatan, zoom in zoom out ya, itu dilatasi.
Refleksi itu pencerminan. Jadi kita kerja dari belakang ya. Nah, jadi kalau dibilang komposisi kedua transformasi, kita lihat dulu rotasi 180 ya. Nah, jadi sebelum sampai di sini, dia hasil perputaran 180 derajat searah jarum jam. Jadi searah jarum jam itu sebenarnya tidak pengaruh ya. Kalau 180 derajat tuh dia dipasti di situ, tapi ditukar ya. Jadi di sini dia. Ini sebelumnya dia. Ini 2 kali transformasi, aksennya 2, ini aksennya 1. Nah, ini hasil ini di rotasi 180 derajat, makanya sampai sana. Searah jarum jam. Jadi gini, set 180 derajat terhadap pusat. Jadi membentuk sudut lurus 180 derajat. Jaraknya 4 sama gitu. Nah, sebelum itu dia juga mengalami refleksi garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 mana? Y, ini sumbu Y, ini Y1. Nah, kalau ini ada cermin berarti asalnya dia dari mana? Asalnya dia dari sini. 1 2 3, 1 2 3, sini dia. Maka disinilah B itu berasal. Nah, dari sini dicerminkan Y1, habis itu diputar searah jarum jam 180. Jadi posisi awalnya di min 2, min 1 harusnya. Ya, jadi itu makna dari refleksi pencerminan, ya, jarak sama, kemudian perputaran itu diputar terhadap pusat ya. Nah, jadi kalau lihat jawaban yang benar di mana nih? Ya, yang ini, yang D. Min 2, min 1. Cuma secara pembahasan samalah ya gitu. Malah 4,3. 4 min 4,1 kah tempatnya? Malah dia salah tuh. Sebelumnya 4, min 1. Benar ya, 4, min 1. Habis itu refleksi Y1 X tetap. Oh, malah dia dapat 4,3. Kok bisa 4,3? Kalau oh, salah. Yang saya cerminkan justru sumbu X ya. Terbalik, sorry. Saya jelaskan kembali. Ini sebelumnya penamaannya, ini namanya Y1 yang ini. Nah, gitu. Jadi tadi posisinya ntar. Cerminnya bukan di situ tapi di sini. Nah, sehingga bayangannya tuh di atas sini. Nah, ini cermin tuh bayangannya di atas, jadi B-nya harusnya di sini. Sorry ya. Harusnya 4,3. Nah, ini disebut sebagai Y1. Nah, yang saya buat tadi namanya X1, guys. Nah, kebalik ya. Jadi ini sumbu nilai X0, X1, X2, X3, X4. Kalau Y0 situ X1, Y1, Y2, Y3 gitu. Kebalik ya, jadi jawabannya benar yang 4,3. Yang ini berarti 4,3. Jadi ini basicnya harus tahu koordinat ya, baru bisa kerja. Nah, nanti kalau ada soal yang baru koordinat, nah ini sama prosesnya. Jadi koordinatnya di soal ke-14 ya. Koordinatnya di min 5,2 gitu. Bayangan akhirnya min 5,2. Dia mengalami 2 kali rotasi juga sama garis Y2.
Nah, berarti dengan cara yang sama kita ambil dari belakang dulu, berarti dia kalau 5,-2. Oh, salah ini ya, salah gambar ya. 1 2 3 4 5 harusnya di sini. Min 5,2 di sini. Nah, berarti nanti bayangannya di sini. Nah, di sini 1 2 sini. Nah, dia nanti di B double aksen lah taruh itu. Berarti B aksennya di titik 5,-2. Ini sebenarnya cuma tukar angka ya. Kalau sini min 5,2, sini 5,-2, tukar tanda. Nah, habis itu Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti di sini. Nah, berarti bayangannya di atas dengan jarak 1 2 3 4. Nah, jadi 1 2 3 4 tuh ceritanya ya. Jadi kalau ini 1 2 3 4 5 6. Nah, berada di Y6. Jadi 5,6 harusnya jawabannya. Nah, 5,6. Ini yang D. Kira-kira seperti itu modelnya. Ya, sebenarnya gampang asal sudah menguasai rumus-rumus dari transformasi. Nanti kalau sudah di bab khusus kita mau bahas. Oke, mungkin itu dulu ya, karena sudah jam 9 malam. Nanti kita lanjut lagi besok. Yang penting sudah, ini ada recordingnya. Yang belum punya filenya nanti link filenya nanti saya kasih ya. Recordingnya ada, dia upload besok pagi. Oke, sama-sama ya, sampai jumpa lagi besok ya. Link yang sama kok, jadi link yang sama itu kalian tidak usah download minta lagi ya, nanti saya update di Google Drive yang itu. Yang belum punya DM aja. Oke, sama-sama, sampai jumpa lagi besok. Terima kasih.